wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Pustaka Siti, nomor absen 16 dari kelas 11 IPS 1. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu static routing. Tapi sebelum masuk pembelajaran static routing, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa itu routing. Karena routing merupakan salah satu dasar supaya kita bisa melakukan static routing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang mana di sini ada satu router yang kita hubungkan ke dua PC. Nah, PC pertama di sini memiliki IP 192.168.1.1, jadi networknya yaitu 192.168.1.0. Lalu untuk PC yang kedua di sini memiliki IP 192.168.200.1, jadi networknya 192.168.200.0. Untuk subnet mask kita pakai semuanya sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan mengenai IP ini, kedua PC tersebut memiliki network yang berbeda. Itu sebabnya pada saat kita coba ping, tentu saja ini tidak akan bisa saling berhubungan karena networknya berbeda. Nah, supaya kita bisa tetap saling berhubungan meskipun network yang berbeda, kita harus melakukan yang namanya routing. Jadi, routing itu fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang memiliki network yang berbeda. Itu sebabnya kita akan praktikkan pada kedua hal ini. Untuk melakukan routing, langkah yang pertama, tentu saja kita harus memasukkan IP-nya terlebih dahulu ke PC-nya. Kita masukkan dulu teman-teman, 100.1. Selesai dengan IP PC, sekarang kita akan masukkan IP ke routernya. Untuk memasukkan IP ke router, langkah pertama teman-teman, kita harus masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke yang pertama, yaitu interface FA /0. Jika sudah, kita masukkan perintah no shutdown. No shutdown ini fungsinya untuk mengaktifkan routernya terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa di sini routernya masih berwarna merah. Jika sudah, kita masukkan perintah untuk menambahkan IP, yaitu IP ADD, dan kita masukkan IP-nya 192.168.100.10. Dan subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Selesai. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu teman, dan kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface FA 0/1. Oke, sudah, kita langsung perintah untuk mengaktifkan, yaitu no shutdown, dan tambahkan IP-nya 192.168.100.10. Jika sudah, kita akan masukkan IP yang baru saja kita buat di router ke sini di bagian default gateway. Kita masukkan 192.168.100.1. Jika sudah, sekarang kita coba lakukan pengujian dengan cara kita ping ke command prompt. Ini 92.168.200.1. Maaf teman-teman, ternyata di sini ada typo. Untuk pertama kali biasanya memang seringnya gagal teman-teman.
Oh maaf teman-teman, ternyata di sini untuk gateway yang kita masukkan salah, makanya jadi gagal. Coba kita cek dulu. Untuk yang sini apakah sudah benar? Oh ya tunggu, ternyata saya punya salah. Maaf ya. Sekarang kita coba ulangi lagi. Kita cek terlebih dahulu yang di router apakah benar IP yang saya masukkan 110 dan tidak benar. Sekarang kita lakukan pengujian kembali duluan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke command prompt lagi. Nah, bisa lihat bahwa di sini sudah berhasil ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini hasilnya TTL. Maaf teman-teman, tadi saya masukin gateway-nya salah, makanya itu. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsepnya terlebih dahulu. Jadi, gateway ini tuh fungsinya sebagai gerbang. Seperti misalnya teman-teman di sini PC 1 ingin berhubungan dengan PC 1 ingin berhubungan dengan PC 2. Nah, akan tetapi karena networknya berbeda, jadi bisa kita bilang perumpamaannya PC 1 itu tidak mengerti jalan untuk ke PC 2 karena terlalu jauh. Nah, untuk itu kita perlu jalan pintas yang mana di sini gateway ini tuh fungsinya sebagai gerbangnya. Jadi kayak perumpamaannya misalnya ini mau ke sini. Nah, untuk sampai sini kita harus melewati 2 jalur. Nah, karena itu kita perlu memasukkan yang namanya IP ini ke dalam PC ini yang fungsinya sebagai gateway atau gerbang supaya nantinya di sini tuh jadi tahu kalau lewatnya sini, kayak oh lewatnya gerbang sebelah sini, seperti itulah. Saat sampai di router, nanti dari router akan mengirimkan langsung ke sini, teman-teman. Jadi fungsinya gateway ini tuh sebagai gerbang yang nantinya akan menghubungkan dengan network yang berbeda. Itu punya gateway di routing. Nah, coba kita pengen sekali lagi menggunakan ini. Successful ya teman-teman. Sekarang kita coba akan lihat ke kita ke router. Kita cek terlebih dahulu, kita masukkan perintah to show IP root. Teman-teman, ini IP root ini tuh merupakan router IP yang dikenal oleh router ini. Nah, kalau misal router ini tuh tidak mengenal IP dari 200, otomatis si 100 ini, maksudnya di bagian sini, itu tidak akan bisa saling berhubungan dengan yang bagian sini. Jadi konsepnya jika IP root ini tuh tidak mengenal nilainya, maka tidak bisa saling berhubungan. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa di sini IP 100 itu ada dan IP 200 juga ada. Itu artinya router ini ditanyanya ke router terlebih dahulu, router kamu tahu 200 enggak gitu. Lalu routernya menjawab, oh iya aku tahu gitu, lewatnya gerbang ini. Nah, jika sudah, lalu nanti PC ini akhirnya bisa saling berhubungan. Jadi juga sebaliknya, jika PC yang kedua ingin ke PC 1 pertama, dia tanya dulu ke router kamu tahu IP ini enggak? Oh iya tahu, lewatnya gerbang ini, seperti itu. Lalu akhirnya mereka bisa saling berhubungan. Nah, jadi itu dia konsep routing ya teman-teman. Saya jelaskan pakai perumpamaan supaya lebih bisa dipahami. Oke. Untuk routing selesai, selanjutnya kita akan belajar mengenai static routing. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologi untuk materi static routing. Kita tulis terlebih dahulu. Sini static routing. Static routing itu artinya kita memasukkan sebuah IP untuk melakukan routing dengan cara manual, karena di sini perangkatnya tidak bisa menemukan IP-nya sendiri. Sebabnya kita perlu memasukkan IP untuk melakukan routing. Static itu artinya manual teman-teman. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu supaya lebih mudah. Pertama, kita masukkan IP untuk di sini terlebih dahulu.
teman-teman, untuk mendeteksi routing kita harus memasukkan 2 IP di router. IP yang pertama kita masukkan ke interface gig 0/0 yang mana terhubung ke PC yang pertama, dan interface yang kedua kita hubungkan ke router satunya. Lalu untuk di router yang kedua juga sama, interface yang pertama kita hubungkan ke PC yang kedua, dan interface yang kedua kita hubungkan ke PC yang pertama. Router yang pertama. Jadi router ketemu router dan router ketemu PC, seperti itu. Selesai untuk memasukkan IP di PC. Sekarang kita masukkan perintah untuk memasukkan IP di router. Caranya masih sama teman-teman. Nanti kita masuk ke interface gig yang pertama, yaitu 0/0. Sudah kita masukkan perintah no shutdown, dan kita masukkan perintah IP add, yaitu IP-nya 192.168.10.10. Dan subnetworknya di sini kita pakai sama semua, yaitu 124 dengan 255.255.255.0. Jika sudah, kita exit. Kita exit dan kita masuk ke gig yang kedua, yaitu 0/1. Perintahnya shutdown. Dan masukkan dulunya untuk IP add, IP add 10.10.10.1. Tugasnya kita gunakan yang sama. Sudah. Kita masuk ke router yang kedua, dan kita masuk ke gig yang hubung ke PC terlebih dahulu. 0/0 shutdown. IP add 192.168. Kita 30.30. Accept masnya. Sudah, kita exit dan kita masuk ke gig yang kedua, yaitu shutdown. IP add 10.10.10.2. Untuk IP-nya sudah kita masukkan semua teman-teman, dan lihat bahwa di sini juga sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini meskipun sudah kita masukkan IP-nya, tapi kita masih belum bisa untuk saling berhubungan. Coba kita masukkan gateway-nya terlebih dahulu. Di sini gateway-nya yaitu 92.168.10.10. Dan untuk PC yang kedua, gateway-nya itu 92.168.10.10. Oke teman-teman. Nah, meskipun di sini gateway sudah kita masukkan, kalau misalnya kita praktikkan untuk saling nge-ping, ini masih belum bisa. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini terlebih dahulu, kita router to show IP root. Nah, kita lihat teman-teman bahwa di sini IP-nya router yang pertama masih belum mengenal dengan router yang kedua, family dengan angka 20 teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini hanya ada IP 10.10.10.1 dan ini 192.168.10.0, ini juga 192.168.10.10. Ini masih hanya ada family 10. Dan untuk yang 10-nya si router satu ini belum mengenal. Jadi perubahan ya teman-teman. Misalnya kalau misal PC 1 mau ping ke PC 2,
dia kan tanya terlebih dahulu nih ke router sini. Tapi router ini juga nggak tahu jalurnya kemana karena dia belum kenal. Kayak misal bisa tuh, router aku mau ke IP ini, lewatnya mana gitu. Suruh jawab, loh aku juga nggak tahu, aku nggak kenal gitu kan. Nah itu sebabnya mereka masih belum bisa saling berhubungan atau saling ping begitu karena routernya saja nggak kenal gitu. Jadi ini mau lewat kemana. Nah supaya router ini itu saling mengenal, kita harus memasukkan perintah yaitu static routing tadi secara manual. Jadi kita masukkan IP-nya secara manual teman-teman. Untuk perintah IP root ini, routing static ini kita masukkan perintah yaitu IP root. Oh ya teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu rumusnya. Untuk perintah IP root ini, rumusnya yaitu yang pertama IP network tujuan. Setelah itu kita tambahkan dengan subnet mask dan jalur yang digunakan, IP jalur yang digunakan. Ini untuk rumus perintah IP root teman-teman. Taruh di sini ya. Nah sekarang kita coba praktikkan di sini. IP root di sini router 1 itu miliknya family 10. Jadi tujuannya kita ke family 20. 8.20.0. Kenapa 0? Karena di sini yang kita gunakan yaitu networknya, bukan IP-nya. Jika sudah, kita masukkan perintah kita masukkan subnet masknya, dan yang terakhir kita masukkan jalur yang digunakan. Jalur yang digunakan di sini maksudnya adalah IP yang dilewati. IP yang dilewati yaitu IP milik si router 2 ini, yaitu 10.10.10.2. Kita tahu bahwa isi 1 pada saat ngeping di sini dia akan melewati IP ini teman-teman. Untuk IP satunya yang sebelah sini untuk 0/0 ini bukan IP jalur karena IP ini tuh masuknya ke gateway. Gateway yaitu tadi sudah kita bahas adalah gerbangnya. Untuk yang router ini tuh baru IP jalur seperti itu teman-teman. Kita masukkan perintahnya jadi 10.10.10.2. Enter. Jika sudah, kita masuk ke router yang kedua. Kita isi terlebih dahulu. Masukkan perintah IP root, IP network tujuan. Karena ini kita di router yang kedua family 20, jadi kita masukkan network tujuannya yaitu family 10. Masukkan networknya. Biasanya di sini sering lupa kita masukkan IP-nya bukan networknya. Jika sudah, kita masukkan subnet mask, dan jika sudah sampai masknya kita masukkan jalur yang digunakan. Jalur yang digunakan di sini yaitu jalur yang akan dilewati dari PC ke router lewat 10.10.10.1. Invalid teman-teman, apakah ada yang salah? Oh iya, di sini saya masukkan titiknya 2. Seperti teman-teman. Nah, jika sudah, coba kita cek IP rootnya. Itu show IP root. Itu show IP root. Teman-teman bisa dilihat bahwa di sini untuk network family 10 sudah ada di sini ya. Lihat, dan 1.1.8.10.0 dan di sini jalurnya 10.10.1. Untuk yang ini bisa kita lihat apakah sudah muncul atau belum. Ini belum teman-teman. Coba kita masukkan perintahnya 0.10.10.2 20.0 10.2. Oh, sudah ada teman.
Ternyata saya yang tidak melihat. Nah, di sini teman-teman. Ini dia IP yang menghubungkan. Bisa dilihat bahwa di sini family 20 sudah ditemukan, 9.10 juga 20.0, kelas 24, dan jalurnya itu 10.10.10.2. Sekarang coba kita praktikkan untuk timnya. Kita berapa? Satu ya? Jadi satu. Apakah bisa? Teman-teman, untuk pertama kali memang biasanya melek terlebih dahulu. Kita coba sekali lagi. Nah, bisa lihat bahwa di sini aplikasi sudah TTL atau terhubung. Sekarang kita coba dari PC yang kedua ke PC yang pertama. Oke, kita mengambil satu tambahkan 10.1. Dapat reply ya teman-teman, TTL. Artinya mereka sudah bisa saling berhubungan. Kenapa bisa saling berhubungan? Karena tadi kita sudah memasukkan jalur yang digunakan. Jadi itu dia yang dimaksud sebagai static routing, atau memasukkan IP jalurnya secara manual dengan perintahnya tadi yaitu IP root, yang mana IP root ini kita pakai rumus ini. Nah, itu dia untuk static routing dengan topologi 2 router. Selanjutnya kita akan belajar static routing dengan topologi 3 router. Teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dengan 3 router yang dihubungkan ke 3 PC. Jadi di sini kita akan praktik static routing yang menggunakan 3 router. Langkah pertama, langsung saja kita masukkan IP untuk PC-nya terlebih dahulu. Maaf, 10 ya. Selesai dengan PC-nya, sekarang kita masukkan IP di tiap routernya. Selesai dengan router yang pertama, kita masuk ke router yang kedua. Untuk router yang kedua, di sini kita masukkan IP-nya yaitu untuk 3 interface ya teman-teman. Karena router yang kedua di sini terhubungnya dengan 3 interface.
selesai dengan router yang kedua, sekarang kita lanjut ke router yang ketiga. Untuk router yang ketiga sama dengan router yang pertama, hanya terhubung dengan dua interface. Jadi kita hanya perlu memasukkan IP-nya sebanyak 2 kali. Ada yang salah teman. Di sini kelebihan titiknya selesai. Untuk memasukkan IP-nya sudah selesai. Sekarang kita masukkan gateway-nya ke tiap PC-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung saja kita praktikkan untuk static routingnya. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk router yang pertama di sini, router yang pertama perlu menghubungkan ke 40, teman-teman. Oh, biar lebih mudahnya kita lihat ke ini saja. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini untuk 40-nya terhubung, yaitu ada family 40 dan family 10. Ya, bisa dilihat, kita cek juga apakah router yang pertama tidak bisa. Bisa ya, bisa dilihat bahwa ini mereka sudah saling mengenal. Kenapa bisa saling mengenal? Karena di sini interface-nya saling terhubung. Nah, selanjutnya untuk yang ini juga saling mengenal. Selain karena interface-nya terhubung, karena di sini mereka network-nya sama ya teman-teman. Nah, successful itu untuk routernya. Jadi router yang pertama sudah mengenal router yang kedua. Lalu router yang ini 40 juga sudah mengenal router yang di tengahnya, yaitu 40. Nah, untuk praktik IP rootnya, kita akan memasukkan terlebih dahulu. Kita masukkan perintah IP root. Rumusnya masih ingat, yaitu IP tujuan, IP network tujuan, subnet mask, dan jalur yang digunakan. IP tujuannya di sini kita mau ke misal 30 titik 0 networknya, subnet masknya 0, dan jalur yang digunakan yaitu kita akan pakai 50. Sudah, kita akan masuk ke IP rootnya dahulu teman-teman. IP root yang family 20 0. Dan jalur yang digunakan di sini kita pakai yaitu 40.2.
Nah teman-teman, ini emang sering begini. Selesai untuk router yang pertama. Sekarang kita router yang kedua. Untuk router yang kedua itu kita hubungkan ke family 10 dan family 30. 0 subnet dan jalur yang digunakan yaitu 40.1. Selanjutnya kita masukkan untuk yang family 20. Family 30. Jalur yang digunakan yaitu 50.2. Selesai, kita masuk ke router yang terakhir. Untuk router yang terakhir, kita akan hubungkan ke family 20 dan family 10 dan juga family 20. Terlebih dahulu, kita ke yang 10 terlebih dahulu, teman-teman. Titiknya kebanyakan. Lalu jalur yang digunakan yaitu 10.40 1. Kita masukkan perintah berubah. Oke, di sini untuk IP 10 belum muncul ya teman-teman. Oke, problemnya di sini si 30 dan 10 masih belum saling terhubung. Coba kita cek, kita analisis permasalahannya bersama-sama. Untuk ke-30, jalur yang dilewati yaitu ini ya, kalau definisi kita masukkan sudah. Coba kita masukkan perintah, kita ganti jalur, coba lihat.
Oh, what's this router? Sebenarnya oke teman-teman, jadi sudah ketemu permasalahannya. Ternyata problemnya ada di sini. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Kita cek lagi aplikasi muncul. Mulai ya sudah muncul. Jadi teman-teman, untuk jalur yang digunakan ternyata yang dimasukkan itu ini. Tapi tadi saya berarti kedua-duanya jalur yang digunakan itu sama, tidak ada yang berbeda. Untuk kesini lewatnya sini, untuk maaf, untuk ke 20 lewatnya router 1, untuk ke PC 20 lewatnya jalur ini, untuk ke router 30 lewatnya juga PC lewatnya juga jalur yang ini. Dan sama juga di sini untuk PC yang ketiga, untuk ke PC yang pertama lewatnya jalur ini, dan untuk ke PC yang kedua lewatnya jalur ini. Tapi tadi saya masukinnya ternyata malah IP ini, makanya tidak bisa terhubung. Kesengaja teman-teman. Nah, sekarang coba kita lakukan pengecekan apakah sudah berhasil atau belum. Dapat reply. Sini juga dapat reply. Sekarang kita ke PC yang terakhir. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk praktik stick routing dengan 3 router. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena tadi sempat ada kesalahan. Untuknya sudah kita perbaiki sama-sama. Jadi itu untuk static routing dengan router 3. Selanjutnya kita akan belajar stick routing dengan tambahan menggunakan VLAN juga. Oke teman-teman, ini ya topologi untuk static routing yang menggunakan VLAN. Sini saya sudah menyiapkan satu switch yang dihubungkan ke 4 PC. PC yang pertama dan yang kedua, yang mana di sini saya kotakin berwarna kuning, itu merupakan VLAN 1. Dan untuk yang di kotak merah itu VLAN 2. Dan di sini ada switch yang mana switchnya kita hubungkan ke router yang ketiga. Nah, pertama-tama kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu di tiap PC-nya.
Setelah memasukkan IP di tiap misi, sekarang kita masuk ke switch-nya dan kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan interface RAM, dan untuk yang kita lihat terlebih dahulu teman-teman, terhubungnya ke FA01, FA02. Exit, lalu kita masuk ke INT VLAN, INT red 4 flash 3 sampai 4. Membuat VLAN-nya sudah. Di sini sekarang kita masuk ke routernya teman-teman. Untuk langkah pertama, kita akan membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk kembali lagi, terus, dan kita masukkan VLAN 10. Kita masuk ke sini, kita masukkan perintah encapsulation route 12 10. Setelah kita masukkan perintah eptd, yaitu kita akan membuat gateway-nya terlebih dahulu. Untuk gateway-nya di sini sudah saya tuliskan. Untuk VLAN 1 yaitu 70. Sudah, dan kita exit. Lalu kita masukkan perintah untuk yang kedua. IPAD itu dan cancellation belum. Baru kita masukkan perintah IPAD. Sudah. Sekarang kita masukkan IP-nya terlebih dahulu ke sini. Nah, selesai. Itu kita coba lihat apakah kita belum cek dari dulu.
Nah, dilihat bahwa di sini sudah ada teman-teman untuk tab interface-nya dan ID-nya. Selesai. Dan satu. Nah, jika sudah kita ranking, selanjutnya kita akan memasukkan perintah yaitu IP root. Teman-teman, di sini kita tujuan ke pilihan dulu 70. Jalur yang dilewatinya yaitu Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba lakukan pengetingan terlebih dahulu. Kita masuk ke sebelah sini, ke Mental. Oh, ini kenapa ya? Panjang banget. Kita masukkan pinnya. Kita pin ke yang pertama 170 berhasil. 70 itu pilihan satu ya. Jadi kita coba ke yang sebelumnya. Berhasil juga. Terusnya kita ke pilihan 2. Satu. Berhasil. Yang satunya berhasil. Jadi itu dia untuk static routing dengan menggunakan VLAN. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak ketinggalan. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.